dari kelas 4 Spesialis Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum, yang dimana ini merupakan tugas ujian tengah semester dari Ibu Devi Novalian MPD dengan mata kuliah kurikulum pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai sistem. Kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena kurikulum memiliki tujuan yang satu dan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya seperti suatu sistem. Memasuki materi yang kedua, yaitu ciri-ciri sistem pada kurikulum. Jadi, ciri-ciri sistem pada kurikulum yaitu ada 4. Yang pertama, kurikulum memiliki kisi-kisi pendidikan yang bersifat politis. Yang kedua, kurikulum mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Yang ketiga, kurikulum sebagai alat untuk membentuk manusia Pancasialis yang sosialis Indonesia. Dan yang 4, kurikulum berorientasi pada suatu tujuan. Memasuki materi yang ketiga, yaitu komponen-komponen penyusun kurikulum. Ada beberapa komponen penyusun kurikulum, yaitu komponen tujuan, materi, strategi, organisasi, dan komponen evaluasi. Komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan pada anak didik. Ada beberapa tujuan pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan pendidikan umum jangka panjang. Tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Secara makro, tujuan pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melaksanakan inovasi untuk menuju lembaga yang beretika, menggunakan nalar sosial yang positif dan sumber daya manusia yang tangguh. Lalu yang kedua, tujuan institusional, yaitu mengacu pada tujuan institusi atau sekolah, yang merupakan sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan institusional merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi atau oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini mendapat definisikan sebagai klarifikasi yang harus dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam institusi pendidikan tertentu. 4 yaitu tujuan pembelajaran instruksional, itu tujuan khusus. Tujuan ini lebih diutamakan karena lebih jelas dan mudah mencapaiannya. Dalam tujuan ini, guru mempersiapkan pelajaran, guru menjabarkan tujuan pelajaran mahasiswa dalam membentuk tujuan-tujuan khusus atau objektifis yang bersifat operasional. Selanjutnya yaitu komponen materi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Adapun isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruknya nilai dan moral. Yang ketiga yaitu estetika, pengetahuan tentang indah jelek yang ada nilai seninya. Selanjutnya komponen strategi.
Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara ditempuh di dalam melaksanakan pengajaran, cara di dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Adapun beberapa strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan rasio guru dan siswa dalam pembelajaran. Contohnya, pembelajaran oleh seorang guru terhadap kelompok besar satu kelas siswa. Lalu yang kedua, berdasarkan pola hubung guru dan siswa dalam pembelajaran. Contohnya, belajar tatap muka dan pembelajaran melalui media. Yang ketiga, berdasarkan peran guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran. Contohnya, pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. Contohnya, pembelajaran ekspositorik dan pembelajaran heuristik. Lalu yang kelima, berdasarkan proses berpikir dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. Contohnya, pembelajaran deduktif dan pembelajaran induktif. Selanjutnya yaitu komponen organisasi. Pada komponen ini mencakup struktur horizontal dan vertikal, yang dimana pada struktur horizontal merupakan mata pelajaran, kelompok-kelompok mata pelajaran, dan kesatuan program tanpa mengenal mata pelajaran. Sedangkan pada struktur vertikal berupa sistem kelas, program tanpa kelas, dan kombinasi sistem A dan B. Yang terakhir adalah komponen evaluasi. Jadi, kurikulum merupakan salah satu komponen yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Diadakannya evaluasi di dalam proses pengembangan kurikulum dimaksud untuk keperluan seperti berikut. Yang pertama, perbaikan program. Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input sebagai perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua yaitu sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang dimaksud, yakni mencakup pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut, maupun baik yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Yang ketiga yaitu sebagai penentuan tindak lanjut pengembangan. Jadi, tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat dibentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Dan yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.